Kelompok geng motor menyerang warga yang melintas dengan senjata tajam di Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten. Akibatnya korban mengalami luka di kepala dan harus dilarikan ke rumah sakit. Selain menganiaya, para pelaku juga merampas harta benda milik korban. Menindaklanjuti laporan warga, Polsek Jatiuwung menggerebek 2 kamar kontrakan di wilayah Cibodas dan Pabuaran. Di sini, polisi menangkap 13 anggota geng motor yang 5 diantaranya masih di bawah umur. Dari dalam kamar kontrakan, polisi menyita senjata tajam, atribut geng motor, dan sepeda motor. Motifnya adalah mereka hanya cuman untuk membesarkan nama kelompoknya. Ya, setelah namanya terkenal, ya dia harus besar. Lanjut, dia selain membacok, mereka juga merampas barang-barang milik korban. Nah, ini yang kita kejar terus. Sampai dengan ini kami kembangkan terus. Polisi masih memburu 1 pelaku penganiayaan yang melarikan diri saat digerebek. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Inilah video amatir yang direkam pengguna jalan dari atas jembatan flyover Makassar. Sekelompok geng motor melakukan aksi teror panah dan menyerang secara acak. Akibatnya, 2 pemotor yang sedang melintas di depan kantor Kejaksaan Tinggi menjadi korban serangan. Kejadian berawal saat korban diadang oleh 2 pelaku berboncengan sepeda motor dan menyerang korban dengan panah. Korban yang terkejut sempat terjatuh dan melarikan diri ke kantor Kejaksaan Tinggi. Kedua pelaku kemudian merusak sepeda motor milik korban. Aparat yang tiba di lokasi sempat mengejar pelaku, namun keduanya melarikan diri. Sementara itu, 2 korban terluka dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Kasus kini ditangani Polsek Panakukang guna menangkap pelaku serta mengungkap motif dari serangan ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, Sindo Siang kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda. Bersama saya Nata Arman, berikut berita pilihan siang ini. Aksi unjuk rasa ratusan buruh terjadi di kantor DPRD Lampung Selatan berakhir ricuh. Kejaksaan Agung ungkap 1 nama pihak swasta tersangka baru dugaan korupsi MBG. Pemirsa Sindo Siang, kita awal dengan informasi kebakaran melanda sebuah gudang alat kesehatan di kawasan pergudangan Kamal Kalideres, Jakarta Barat. Diduga kebakaran akibat konsleting listrik. Api disertai asap hitam membakar sebuah gudang penyimpanan alat kesehatan di kawasan pergudangan di wilayah Kamal Kalideres, Jakarta Barat. Api sesekali menyembur keluar dari jendela gedung yang terbakar. Hembusan angin kencang serta material mudah terbakar di dalam gedung membuat api cepat membesar dan sulit dikendalikan. Untuk memadamkan api, petugas pemadam mengerahkan 20 unit mobil pemadam kebakaran. Diduga kebakaran gudang ini akibat korsleting listrik di lantai 2. Asal api kemungkinan dari lantai 2. Ada aktivitas di dalam gudang ini? Ada, tadi 4 orang. 4 orang. Selamat semua atau gimana? Alhamdulillah selamat, Pak. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Diduga konsleting listrik, sebuah ruko bensin eceran dan gas LPG di kota Medan terbakar. Sementara di kota Padang, Sumatera Barat, kebakaran terjadi di kawasan pertokoan padat penduduk.
Api dengan cepat melalap habis seisi rumah toko di Jalan PDAM Tirtanadi, Kota Medan, Sumatera Utara yang merupakan tempat usaha berjualan bensin eceran dan gas LPG. Banyaknya material yang mudah terbakar seperti BBM dan tabung gas LPG membuat api sulit dipadamkan. 4 mobil dinas pemadam kebakaran Kota Medan diturunkan ke lokasi guna mencegah kebakaran merembet ke bangunan sekitar. Saat kejadian, 2 orang penghuni sempat terjebak di dalam kobaran api. Beruntung keduanya berhasil dievakuasi dan selamat. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian material akibat peristiwa ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Polisi pun masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Kebakaran juga terjadi di kawasan pertokoan padat penduduk di daerah Kampung Jauh, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat merambat dan menghanguskan 4 petak rumah serta 32 kamar kos. Tak hanya itu, 2 sepeda motor juga ikut terbakar, membuat api sulit dipadamkan. 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik di salah satu rumah yang ditinggal pemiliknya bekerja. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai 1,2 miliar rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara dan Padang, Sumatera Barat, tim liputan iNews melaporkan. Dari Medan nih. Pemirsa, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menggelar unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Aksi tersebut diikuti sekitar 1.500 peserta. Jumat siang, ratusan mahasiswa mulai memadati kawasan Bundaran HI. Mereka berorasi sambil membentangkan spanduk dan juga bendera. 6.500 aparat TNI dan polisi dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi. Sistem buka tutup jalan pun sempat diberlakukan secara situasional. Hal tersebut guna mengantisipasi aksi demonstrasi mahasiswa di Bundaran HI. Sebelumnya, mahasiswa UI sempat tertahan di Jalan Sudirman di bawah simpang Susun Semanggi arah Bundaran HI. Namun aparat kepolisian akhirnya membuka akses jalan tersebut. Kesempatan tersebut langsung dimanfaatkan para mahasiswa untuk melanjutkan perjalanan dengan long march menuju ke Bundaran HI. Bahkan demo sempat memanas saat mahasiswa dengan aparat saling dorong. Masa aksi berupaya menerobos barikade untuk melanjutkan long march menuju ke Bundaran HI. Meskipun memanas, kedua pihak berupaya agar situasi tidak semakin ricuh. Untuk mengantisipasi gangguan keamanan, sebanyak 6.500 personil gabungan TNI dan Polri disiagakan di sejumlah titik. Sementara itu, masa unjuk rasa akhirnya membubarkan diri secara bertahap meninggalkan lokasi dengan tertib di bawah pengawalan petugas. Demonstran sempat menyalakan dan juga menyatakan akan kembali melakukan aksi lanjutan untuk menyampaikan tuntutan yang belum terpenuhi. Unjuk rasa mahasiswa berdampak pada transportasi umum di Jakarta. Sebanyak 22 perjalanan kereta jarak jauh dialihkan dan hanya sampai di stasiun Jatinegara. Sementara sejumlah pekerja yang berkantor di kawasan Sudirman terpaksa jalan kaki karena tidak ada bus Transjakarta yang melintas. Jumat kemarin, PT Kereta Api Indonesia memberlakukan berhentikan luar biasa di stasiun Jatinegara imbas adanya unjuk rasa mahasiswa. Terdapat 22 perjalanan berangkat dan hanya sampai di stasiun Jatinegara. Salah satu perjalanan yang terdampak adalah kereta Brawijaya tujuan Gambir Malang yang berhenti di stasiun Jatinegara.
Langkah ini diambil sebagai upaya menjaga kelancaran layanan di tengah potensi kepadatan lalu lintas menuju stasiun imbas unjuk rasa. Untuk mengantisipasi penutupan jalan serta kepadatan arus lalu lintas menuju ke stasiun Gambir akibat adanya aksi massa dalam menyampaikan pendapat pada hari ini tanggal 12 Juni 2026, KAI Daob 1 Jakarta melakukan rekayasa pola operasi dengan menambah jumlah stasiun pemberhentian, yaitu stasiun Jatinegara. Sementara itu, sejumlah pekerja yang berkantor di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat terpaksa harus berjalan kaki karena tidak adanya bus Transjakarta yang melintas. Untuk bisa menuju ke lokasi lain atau pulang ke rumah, mereka yang biasa menggunakan bus Transjakarta harus mencari alternatif transportasi lain seperti ojek online ataupun MRT. Yaudah, memang harus seperti ini. Harus seperti ini ya, Pak. Ini gimana? Angkutan apa Bapak sekarang mau naik ojek? Ya, ganggu sih karena emang jadinya macet kan. TJ juga nggak bisa, yang naik TJ, ya akhirnya naik MRT. Seperti diketahui, mahasiswa dari berbagai elemen berunjuk rasa mengkritisi ekonomi Indonesia seperti kenaikan harga BBM subsidi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya dan Rio Manik, iNews melaporkan. Ratusan mahasiswa di Semarang menggelar demo di kantor DPRD Jawa Tengah agar pemerintah membatalkan kenaikan BBM serta mengevaluasi program MBG. Kesal tidak diperbolehkan masuk, peserta aksi sempat memanjat ke gerbang kantor. Ratusan mahasiswa dari BEM Undip Semarang menggelar aksi di depan kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah. Mereka berorasi mengkritisi program yang dilakukan pemerintah. Mahasiswa sempat meluapkan emosinya dengan menaiki gerbang kantor DPRD karena tidak diperbolehkan masuk ke halaman. Salah satu program yang mereka kritisi adalah program MBG yang mereka nilai terlalu memakan biaya APBN. Hari ini kita melihat bahwasanya MBG sudah ditetapkan sebagai tindak pidana korupsi di beberapa tokoh-tokohnya gitu. Dan ini merupakan salah satu momentum bahwa semuanya MBG di bawahnya itu merupakan satu bentuk tindak pidana korupsi. Tinggal menunggu waktu saja teman-teman. Yang ketiga, maaf, terkait dengan Danantara. Hari ini kita punya Danantara yang seharusnya menjadi investasi tetap bagi bangsa Indonesia yang berputar, tapi hari ini Danantara tidak memiliki hasil apapun bagi negara dan tidak dirasakan oleh negara sama sekali. Mahasiswa juga menuntut pemerintah batalkan kenaikan BBM non-subsidi jenis Pertamax. Kenaikan Pertamax justru memicu kelangkaan BBM Pertalite yang akhirnya akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tuti Warendra, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi unjuk rasa ratusan buruh juga terjadi di kantor DPRD Lampung Selatan dan berakhir ricuh. Kericuan terjadi lantaran masa kecewa karena tidak kunjung ditemui wakil rakyat hingga menerobos masuk dan menyebabkan pagar kantor DPRD jebol. Aksi saling dorong tak terhindarkan. Masa aksi merangsek gerbang kantor DPRD Lampung Selatan lantaran mereka kecewa tidak ada anggota dewan yang menemui para demonstran. Dalam operasinya, ratusan buruh menuding manajemen PT Oasis Wood Industry yang disebut sebagai perusahaan bermodal asing asal China telah melanggar berbagai hak pekerja. Massa juga menyoroti dugaan pemutusan hubungan kerja atau PHK secara sepihak tanpa prosedur yang jelas. Bahkan sejumlah pekerja yang mengalami kecelakaan kerja justru dipecat dari perusahaan. Dari awal perekrutannya tidak sesuai prosedur, makanya adanya pemecatan yang seenaknya atau sepihak dari perusahaan. Terus dari gaji kita yang nggak sesuai, jam kerja kita yang nggak sesuai, sama tanggal merah, hari libur kita nggak dibayar lembur. Seharusnya yang kan dibayar lembur 2 kali lipat tuh. Terus nggak ada K3 di sana, K3 kan kita nggak ada sama sekali. Pegawai yang mengalami kecelakaan kerja bukannya dikasih kompensasi, malah dipecat sama perusahaan. Dalam aksinya, massa tak hanya mempertanyakan soal kesejahteraan pekerja, namun juga legalitas operasional perusahaan. Ini K3 keselamatan ini membahayakan para pekerja. Dan yang keempat, ini khususnya Dinas Lingkungan Hidup harus turun. Ini diduga limbah itu dibuang di kali, di sungai. Bahwasanya ada pencemaran lingkungan hidup. Ini membahayakan terkait lingkungan hidup, khususnya di Desa Sukabanjar. Ini bentuk-bentuk penjoliman. Bagaimana? Harusnya Komisi 4 lebih peka daripada masyarakat.
Ratusan buruh menegaskan akan terus mengawal tuntutan mereka dan mengancam menggelar aksi yang lebih besar apabila pemerintah daerah maupun pihak perusahaan tidak segera menyelesaikan berbagai persoalan yang mereka suarakan. Dari Lampung Selatan Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Bupati Sika melarikan diri saat didemo emak-emak terkait dengan penertiban pedagang di gedung DPRD Sika, Nusa Tenggara Timur. Aksi kejar-kejaran sempat terjadi saat Bupati meninggalkan gedung melalui pintu belakang. Sambil berteriak emosi, sejumlah ibu-ibu pedagang pasar Alok Maumere mengejar Bupati Sika Juventus Prima Yoris Kago yang berada di kantor DPRD Sika. Tahu dirinya jadi buruan ibu-ibu pedagang, Bupati Sika melarikan diri melalui pintu belakang. Tahu buruannya sudah kabur, pedagang pasar Alok pun hanya bisa berteriak mengungkapkan kekecewaannya. Padahal, aksi spontan pedagang ini dilakukan untuk menyampaikan keluhan serta menolak upaya penertiban pedagang di Pasar Alok dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Para pedagang mengaku saat penertiban, petugas merusak barang dagangannya senilai puluhan juta rupiah. Semua hancur di sana, no. Hancur total 8 juta lebih. Anggaran saya baru belanja, belum jualan apa. Siapa yang kasih rusak? Yang kasih rusak pegawai pasar, kepala pasar, Pol PP sudah diperintah semua kasih rusak ban. Sementara itu, Bupati mengelak dirinya melarikan diri. Ia pergi lantaran harus menghadiri agenda lain yang berdekatan dengan waktu rapat dengar pendapat di DPRD. Saya itu tidak melarikan diri. Tapi karena sudah ada agenda yang sangat penting hari ini, kita ada kepala BPJS, ada kepala dinas DPRD, kita menyerahkan secara resmi hari ini kegiatan yang sudah kita tunda. Itu. Silakan nanti, silakan mau besok atau lusa atau hari Senin mau ketemu saya silakan. Ucap juga silakan ketemu saya di Ucap pun saya terbuka. Usai gagal bertemu Bupati, pedagang lalu diterima DPRD Sika dan Wakil Bupati Sika, Simon Subandi Supriyadi, untuk mengungkapkan kekecewaannya atas sikap Bupati yang melarikan diri dari kantor DPRD Sika. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Seorang atlet menembak berusia 15 tahun di Surabaya, Jawa Timur diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh pelatih seniornya. Modus pelaku dengan memberikan hukuman kepada korban lalu mengajak korban ke sebuah hotel. DP, atlet menembak berusia 15 tahun ini diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh pelatih seniornya di lingkungan Perbakin, Surabaya, Jawa Timur. Pelaku JL diduga melakukan aksi bejatnya sebanyak 6 kali, yakni dengan menyentuh area privat tubuh korban saat latihan. Kemudian saat korban dianggap tidak berlatih sesuai standar, korban dihukum dengan diajak ke sebuah hotel dan dipaksa berhubungan seksual. Namun korban melawan dan melarikan diri lalu melapor ke keluarganya. Perbuatannya, bagaimanapun bentuk hukumannya, sesalah apapun tentunya tidak boleh menyentuh fisik, apalagi kepada bagian-bagian intim anak-anak yang masih di bawah umur. Yang dikhawatirkan adalah bagaimana terkait dengan mental dari anak tersebut. Tentu akan terjadi guncangan yang juga akan mengakibatkan dampak negatif secara jangka panjang. Jadi saya mohon agar aparat penegak hukum bertindak secara cepat. Pelaku kini telah dipecat dari Persatuan Menembak dan Berburu seluruh Indonesia dan menjalani pemeriksaan intensif polisi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 wanita ditemukan tewas di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Satu korban luka parah di bagian leher, sementara korban lain tewas di dalam sumur. Warga Desa Patik Raja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dikagetkan dengan penemuan 2 wanita tewas di sebuah rumah. Tim SAR gabungan yang tiba di lokasi kejadian mengevakuasi seorang korban berinisial K berusia 81 tahun yang tewas di dalam sumur. Evakuasi korban berlangsung dramatis lantaran kondisi sumur yang sempit serta dalam.
Dengan menggunakan tali dan katrol, petugas berhasil mengevakuasi korban. Sementara seorang korban lainnya merupakan seorang wanita muda. Ia tewas dengan luka parah di bagian leher. Warga mengaku heran lansia tersebut diketahui hidup sendirian di rumahnya. Tiba-tiba ditemukan tewas bersama wanita muda yang tidak dikenal. Warga juga mengaku menemukan cucu korban di lokasi dan kabur saat ditanya warga. Diduga cucu korban berinisial D merupakan pelaku pembunuhan. Polisi masih menyelidiki motif dan memburu pelaku pembunuhan. Kedua korban tewas dievakuasi petugas ke RSUD Margono Soekarjo, Purwokerto untuk menjalani otopsi. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Seorang kepala dusun tewas dianiaya tetangganya di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Korban tewas mengenaskan akibat diserang menggunakan balok kayu dan senjata tajam. Seorang kepala dusun dianiaya tetangganya sendiri dengan balok dan senjata tajam saat bekerja di kebun di Desa Sangkanayu, Kecamatan Brebet, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawa korban tidak tertolong. Polisi datang ke lokasi melakukan olah TKP dan memeriksa saksi. Tidak berselang lama, polisi meringkus pelaku di rumahnya tanpa perlawanan. Diduga penganiayaan dipicu sakit hati akibat perselisihan lahan garapan. Bertemu dengan korban, korban sempat melarang kepada pelaku untuk mencari kayu dan juga sikong. Namun karena pelaku selama sudah terakumulasi sering dimarahi oleh korban, pelaku kemudian mengambil sebatang kayu, yang ini kemudian menghantam pelipis korban sebanyak 2 kali. Pelaku ditahan di Mapolres Purbalingga untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah selebritas diperiksa terkait dengan kasus penipuan travel Hanania Group. Bahkan tidak hanya Paula, Polda Metro Jaya juga memeriksa komika Pras Teguh. Paula Verhoeven diperiksa Polda Metro Jaya sebagai saksi kasus penipuan travel Hanania Group Kamis pagi. Kepada media, Paula mengaku dicecar 30 pertanyaan oleh penyidik. Paula juga tegaskan dirinya tidak mengenal sama sekali pemilik Hanania Group, Ahmad Syah Fahran. Sebenarnya saya pribadi tidak ada hubungannya langsung dengan Hanania. Jadi keberangkatan saya umroh waktu itu 2024 bulan September itu saya diajak oleh program Rumpi. Jadi sebagai narasumber, sebagai talent di sana, dan ternyata kebetulan program Rumpi tersebut bekerja sama dengan Hanania gitu. Jadi saya tidak berhubungan langsung dengan Hanania-nya. Tidak hanya Paula, komika sekaligus podcaster Pras Teguh juga diperiksa. Dalam pemeriksaan, Pras Teguh mengaku mendapat diskon saat umroh melalui Hanania Group pada Februari 2026 lalu. Saya kembalikan, kita berangkat sebanyak 24 orang. 24 orang, dan karena kita berangkat 24 orang, itu kita dapat diskon. Jadi kita kerjasama sama Hanania. Sebelumnya saya tahu sama Hanania ini juga melihat dari sosial media, dan juga salah satu tim dari Hanania itu orang tua dari teman anak saya di sekolah. Kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana umroh ini mencuat setelah sekitar 1.500 jemaah gagal berangkat. Polisi telah menetapkan pemilik Hanania Group, Ahmad Syah Fahran, sebagai tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, warga dan wisatawan digegerkan dengan kemunculan seekor hiu tutul di kawasan wisata Pantai Anyer, Kabupaten Serang, Banten. Petugas Balai Wisata dan Nelayan berhasil mengevakuasi hiu ke laut lepas. Nelayan dapat paus, ikan paus. Dapat paus. Video amatir warga merekam detik-detik seekor hiu tutul yang tertangkap dalam jaring nelayan di kawasan Pantai Anyer, Kabupaten Serang, Banten. Keberadaan hiu tutul yang terperangkap langsung menarik perhatian warga dan wisatawan yang berada di sekitar pantai.
Petugas bersama nelayan setempat segera melakukan upaya penyelamatan agar satwa dilindungi ini segera dilepas liarkan. Aksi penyelamatan mendapat apresiasi dari masyarakat sebagai bentuk nyata upaya menjaga kelestarian ekosistem laut di perairan Anyer. Kalau kita nggak dibeset jaringnya, itu dia nggak akan bisa keluar. Nah akhirnya kita tarik ke darat dulu sebentar, nanti kita bawa lagi ke tengah Pak. Karena saya nggak tahu itu, nelayan juga nggak tahu itu kalau itu dilindungi. Jadi akhirnya ya kita lepas lagi. Setelah berhasil dibebaskan, hiu tutul kembali berenang menuju perairan lepas dalam kondisi selamat. Dari Kabupaten Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Pekan Raya Jakarta 2026 kembali hadir menemani warga Jakarta dan sekitarnya di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. PRJ 2026 digelar selama 32 hari mulai 11 Juni sampai dengan 12 Juli 2026 dalam rangka menyambut hari ulang tahun DKI Jakarta yang ke-499. Seperti sebelumnya, ribuan peserta atau booth dari berbagai sektor industri turut meramaikan PRJ tahun ini, mulai dari produk otomotif, kuliner, elektronik, hingga masih banyak lagi. Bahkan harga tiket masuk mulai dari Rp40.000 hingga Rp60.000. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di PRJ, sudah ada rekan kami Hadisti Arifah di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Baik, selamat siang Hadisti, seperti apa keramaian di PRJ saat ini, silakan. Halo Nata dan juga pemirsa. Nah, antusias pengunjung di gelaran Pekan Raya Jakarta 2026 ini begitu luar biasa. Baru buka sekitar 1 jam yang lalu, namun area J-Expo ini sudah dipadati pengunjung dari berbagai daerah. Mereka memanfaatkan libur akhir pekan mereka ini untuk menikmati suasana di sini, sekaligus untuk berburu diskon. Ya, ada banyak sekali stand yang hadir di PRJ 2026 ini, mulai dari stand fashion, stand otomotif, elektronik, gadget, kuliner viral, dan masih banyak lagi. Nah, pengunjung di sini tampaknya harus menyiapkan tenaga dan juga fisik mereka karena promo yang hadir di PRJ 2026 ini begitu banyak dan begitu besar, sehingga mereka harus menyiapkan tentunya energi mereka untuk berburu promo tersebut. Nah, ada lebih dari 1.800 stand yang mana 45%-nya ini terdiri dari UMKM hadir di gelaran Pekan Raya Jakarta pada tahun ini. Kemudian ini juga akan hadir lebih megah, lebih meriah dari tahun sebelumnya karena akan hadir selama penuh 32 hari, yang mana ini juga nanti akan sekaligus turut merayakan hari ulang tahun DKI Jakarta yang ke-499. Nah, banyak yang menarik di sini, yang unik, yang lucu, yang paling banyak diburu juga adalah salah satunya adalah area kuliner, karena banyak sekali di sini kuliner-kuliner viral yang unik dan juga menarik dengan tawaran promo yang banyak sekali. Nah, salah satu yang menarik nih adalah semacam snack-snack kemasan. Ini memang menjadi salah satu daya tarik utama kalau hadir di PRJ 2026 ini setiap tahunnya. Nah, kalau tahun ini juga lumayan berbeda, cukup berbeda. Nah, di mana nih pengunjung bisa dapat mulai dari harga 10.000 saja. Mereka menenteng banyak sekali di sini. Bahkan yang lucu, yang unik ini ada ya sampai bawa koper nih untuk menyimpan produk-produk yang akan mereka buru di PRJ 2026 kali ini. Nah, kalau untuk PRJ pada tahun ini buka setiap hari, untuk hari Senin hingga hari Jumat ini buka mulai dari pukul 3 sore hingga pukul 10 malam. Sementara kalau di akhir pekan seperti di hari Sabtu ini dan hari Minggu ini akan buka mulai dari jam 10 pagi hingga 10 malam dengan tiket yang ditawarkan mulai dari harga 40.000 hingga 60.000 rupiah. Nah, kalau akhir pekan ini tampaknya pengunjung ini akan semakin membludak menjelang sore dan juga malam hari, karena nanti di malam hari juga akan ada hiburan musik menarik dari band papan atas di tanah air ini. Nata. Baik, terima kasih Hadisti melaporkan langsung dari PRJ. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindu Siang bersama saya Nata Arman.
Pemirsa, Iran melancarkan serangan udara ke pangkalan militer Amerika Serikat di Bahrain. Serangan tersebut memicu kerusakan di kawasan permukiman dan meningkatkan ketegangan antara Teheran dan Washington. Iran melancarkan serangan pesawat nirawak ke pangkalan armada kelima Amerika Serikat di Bahrain pada Kamis waktu setempat. Garda Revolusi Islam Iran menyatakan serangan tersebut merupakan balasan atas serangan rudal Amerika Serikat yang diklaim menyasar fasilitas rekreasi, kompleks produksi, dan kawasan dekat barak militer di Karaj serta Nazarabad, Iran. Garda Revolusi Iran menyebut sedikitnya 18 lokasi militer Amerika Serikat menjadi target serangan balasan. Di antaranya Pangkalan Udara Ali Al-Salem, Ahmad Al-Jaber, dan Sheikh Isa di Bahrain. Sementara itu, otoritas Bahrain mengeluarkan peringatan serangan udara dan mengimbau warga untuk tetap tenang serta menuju lokasi aman terdekat. Akibat serangan tersebut, Kementerian Dalam Negeri Bahrain melaporkan sejumlah kendaraan dan rumah warga di Manama serta Hamad Town mengalami kerusakan. Pemirsa, media Iran merilis citra satelit pangkalan militer Amerika Serikat di Bahrain yang hancur diserang Iran. Citra satelit menunjukkan pangkalan militer Amerika Serikat di Bahrain, Sheikh Isa, hancur. Pangkalan Amerika Serikat, maksud kami armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat ini hancur setelah diserang rudal balistik dan pesawat nirawak Iran. Selain Bahrain, Iran juga sebelumnya menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait. Penjegatan drone Iran di atas wilayah Bahrain menyebabkan kerusakan di kawasan pemukiman. Seorang anak dilaporkan mengalami luka akibat terkena puing-puing bangunan. Pemerintah Bahrain menayangkan rekaman kondisi pasca pencegatan dan penghancuran drone Iran di atas Manama dan Hamad Town. Sebelumnya, drone Iran melintas di atas wilayah Bahrain yang kemudian berhasil dicegat. Sejumlah bangunan rusak serta puing-puing berserakan di area pemukiman. Mobil-mobil milik warga yang terparkir di depan rumah pun rusak parah, bahkan tak sedikit yang hangus terbakar. Kementerian Dalam Negeri Bahrain melaporkan seorang anak perempuan mengalami luka akibat terkena puing-puing bangunan. Korban kini tengah mendapatkan perawatan medis. Otoritas setempat juga berusaha untuk memadamkan api yang masih berkobar di sejumlah titik. Sebuah rekaman memperlihatkan dampak operasi militer Amerika Serikat terhadap Teheran. Rekaman berasal dari CCTV di dalam sebuah dealer mobil. Iran merilis rekaman yang memperlihatkan momen ledakan yang diklaim terjadi saat operasi militer Amerika Serikat untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Menurut keterangan Iran, rekaman tersebut berasal dari kamera pengawas sebuah dealer mobil di Teheran. Dalam rekaman tersebut, terlihat kilatan cahaya yang diikuti guncangan yang memengaruhi area sekitar. Tampak warga yang berada di dalam toko maupun di jalanan panik berlarian menyelamatkan diri. Tak berselang lama, ledakan terjadi hingga menyebabkan guncangan keras. Akibatnya, ruangan tersebut hancur berantakan. Kondisi di luar dealer mobil pun tampak tidak kondusif. Namun, belum ada laporan resmi terkait jumlah korban dan kerugian akibat serangan ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membatalkan rencana serangan ke Iran. Bahkan Trump juga isyaratkan kemungkinan kesepakatan dengan Iran akan tercapai. Amerika Serikat batal menyerang Iran habis-habisan. Batalnya serangan ini disampaikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di media sosial miliknya Truth Social. Dalam pernyataannya, Trump mengklaim bahwa diskusi dengan Republik Islam Iran telah dibawa ke tingkat tertinggi kepemimpinan Iran dan disetujui. Serangan dan pemboman pun dibatalkan.
Tak hanya itu, Trump juga menyebut Iran setujui seluruh poin perdamaian yang diajukan Amerika Serikat, salah satunya terkait nuklir. Just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents, which should get done over the next few days. Probably have a signing maybe in Europe, and it's a great thing. And most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon, which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it was a very big thing. Sementara itu, Trump memastikan meski serangan dihentikan, namun blokade pelabuhan Iran masih berlaku. Iran pun masih melarang kapal untuk melintasi Selat Hormuz. Amerika Serikat klaim perang dengan Iran telah berakhir. Kesepakatan damai akan segera ditandatangani di Eropa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kesepakatan besar dengan Iran telah tercapai untuk mengakhiri perang di Timur Tengah. Trump mengatakan dokumen kesepakatan itu sedang diselesaikan dan diperkirakan rampung dalam beberapa hari ke depan. Dokumen ini kemungkinan akan diteken di Eropa. Pengumuman ini disampaikan hanya beberapa jam setelah Trump berjanji akan melancarkan serangan baru ke Iran usai kedua negara kembali panas dalam sepekan terakhir. Trump mengatakan pihak penandatangan dari Amerika Serikat nantinya akan diwakili Wakil Presiden Amerika Serikat, J.D. Vance. Just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents, which should get done over the next few days. Probably have a signing maybe in Europe, and it's a great thing. Stock market's up 1,000 points. That means they like the deal. See, that means they like. If the market goes down, that means they don't like the deal. But it's been up. Oil's dropped. Oil will start coming down to, I think, even lower than it was before. I said I was in Iowa. It was $1.85 a gallon. Trump juga meyakini kesepakatan ini telah disetujui pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khomeini. Sebab Iran menurutnya sudah mengalami kekalahan telak sehingga akan setuju untuk tidak pernah memiliki atau memproduksi senjata nuklir, syarat negosiasi yang selama ini didorong Amerika Serikat. Trump juga mengatakan Selat Hormuz, jalur vital yang baru-baru ini diklaim ditutup lagi oleh Iran, akan dibuka setelah kesepakatan ditandatangani. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM menyatakan bahwa Selat Hormuz tetap terbuka bagi lalu lintas pelayaran internasional di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. CENTCOM mengumumkan bahwa Selat Hormuz tetap terbuka untuk aktivitas transit kapal komersial. Jalur pelayaran aman juga telah disiapkan bagi kapal-kapal yang melintas. Bahkan menurut CENTCOM, ratusan kapal telah melintasi Selat Hormuz dalam 2 bulan terakhir. Militer Amerika Serikat juga menyatakan bahwa pasukannya berada dalam posisi siaga untuk menghadapi potensi ancaman keamanan di kawasan. Dalam pernyataan tertulisnya, CENTCOM juga menegaskan bahwa Iran tidak menguasai Selat Hormuz. Sebuah kapal tanker minyak diserang Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Penyerangan militer Amerika Serikat terjadi setelah kapal tersebut diduga gagal mengikuti instruksi Amerika Serikat dan tetap membawa minyak dari Iran. Kepulan asap tebal membumbung dari badan kapal tanker di perairan Oman.
Penyerangan militer Amerika Serikat terjadi setelah kapal diduga gagal mengikuti instruksi Amerika Serikat dan tetap membawa minyak dari Iran. Bahkan kapten kapal menghubungi otoritas Iran untuk meminta bantuan dan perlindungan. Sementara otoritas tempat masih terus memantau kondisi kapal dan perkembangan di lokasi kejadian. Regarding your vessel, so they want to know the current status. Sir, please share the coordinates. Okay. Sinas Port Control. Situasi di kawasan Timur Tengah memanas membuat insiden ini menjadi sorotan dunia. Sementara penyebab pasti insiden kapal tanker terbakar masih dalam penyelidikan. Pemerintah India mengecam serangan ke kapal tanker minyak. Kecaman diberikan karena 3 dari awak kapal tersebut adalah warga India. High importance to the welfare and well-being of our seafarers community. We did not re-emphasize this point. Yesterday, we condemned the attack on a ship off the coast of Oman, in which, unfortunately, we lost 3 Indian nationals. We had summoned the US CDA here to register a strong protest. The continuing incidents of attacks on shipping in the region are deeply worrisome and a direct result of the ongoing conflict in the region. These attacks must cease and end, and we also call for dialogue and diplomacy so that we can have an early return to peace and stability. Sebelumnya pasukan militer Amerika Serikat juga menyerang sebuah kapal tanker minyak di perairan Oman. Serangan tersebut menewaskan 3 pelaut India. Serangan militer Amerika Serikat terhadap sebuah kapal di Teluk Oman dilaporkan menewaskan 3 pelaut India. Militer AS menargetkan kapal tanker MT Setbelo karena dianggap melanggar blokade AS di pelabuhan Iran. Akibatnya, seorang pelaut India, Shivanan Chaurasia, dikabarkan tewas bersama 2 pelaut India lainnya. Keluarga dan kerabat korban pelaut India tersebut mengalami duka mendalam atas kematiannya. Shivanan diketahui merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga. कब गए थे यहाँ से? के आपके लड़के कब गए थे यहाँ से? अरे लड़का गेले 8-9 महीना हो गए। आपसे कब बात हुई थी उनसे? बात हमसे 9 बजे रात में परसों भाई। क्या बताया बाप से वो? बतावे ना कि सब ठीक ठाक भाई जाए। हाँ। क्या अभी सूचना आपको मिली थी? मन सूचना ये मिलल बा कि क्या काला भैया ने कम मिलल मार गए बना कि क्या बता। Sebanyak 24 pelaut India berhasil dievakuasi usai militer Amerika Serikat menyerang kapal tanker minyak di Teluk Oman. Serangan Amerika Serikat terhadap kapal tanker minyak yang dituding mengangkut minyak Iran merupakan serangan kedua dalam 3 hari terhadap kapal yang membawa awak kapal dari India. Pejuang Hizbullah terus gempur pasukan Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Bahkan serangan Hizbullah ini merupakan serangan balasan atas serangan Israel sebelumnya. Pejuang Hizbullah terus gempur pasukan Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Perlawanan pejuang Hizbullah menargetkan pasukan Zionis Israel yang tengah melakukan agresinya di Lebanon Selatan. Rentetan roket Hizbullah juga menargetkan kendaraan militer Zionis Israel. Tak hanya roket, pejuang Hizbullah juga melancarkan serangan menggunakan bom mortir ke pasukan Zionis Israel. Serangan pejuang Hizbullah juga merupakan serangan balasan yang dilakukan oleh Israel di Lebanon Selatan yang menyebabkan ribuan warga tewas. Di tengah gencatan senjata yang diperpanjang, Hizbullah dan Israel terus melakukan serangan. Pemirsa, pasukan Zionis Israel melakukan serangan udara terhadap pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan. IDF menyerang sekitar 310 target dan membunuh 80 pejuang Hizbullah. Selain membunuh pejuang Hizbullah, serangan udara Israel juga menghancurkan fasilitas pejuang Hizbullah. Serangan ini merupakan menghilangkan ancaman terhadap warga pendudukan Israel dan pasukan Zionis Israel yang beroperasi di wilayah Lebanon Selatan.
Sementara itu pasukan Zionis Israel melakukan invasi darat ke Lebanon Selatan untuk memburu pejuang Hizbullah. Pasukan Zionis Israel beroperasi pada malam hari untuk menembus pertahanan Hizbullah di Lebanon Selatan. Bahkan pada operasi darat ini, pasukan Zionis Israel dibantu dukungan serangan udara yang menewaskan 80 pejuang Hizbullah. Pemirsa, drone milik Israel dilaporkan jatuh di langit lembah Beka, Lebanon. Drone diduga ditembak jatuh oleh kelompok pejuang Hizbullah. Sebuah rekaman video menunjukkan momen saat drone milik Israel ditembak jatuh oleh pejuang Hizbullah. Kejadian tersebut terlihat terjadi di langit lembah Beka, Lebanon. Diketahui militer Israel memiliki beberapa jenis drone seperti drone Hermes 45, Searcher Mk2, dan Heron. Hingga kini belum ada informasi resmi terkait adanya dampak dari insiden tersebut. Pasukan militer Israel menemukan terowongan kelompok Hizbullah di wilayah Lebanon Selatan. Bahkan terowongan bawah tanah tersebut terdeteksi drone milik Israel. Drone milik pasukan militer Israel mendeteksi kelompok pejuang Hizbullah di sebuah terowongan. Terowongan bawah tanah para pejuang Hizbullah berada di bawah Beaufort Ridge di Lebanon Selatan. Rekaman drone Israel memperlihatkan drone menyusuri terowongan tersebut, namun terhenti saat terdengar suara tembakan dari dalam. Terowongan pejuang Hizbullah disebut berfungsi sebagai pangkalan operasi militer, infrastruktur pertahanan, dan penyimpanan logistik. Pemirsa, serangan udara Israel menargetkan sebuah bangunan di sekitaran rumah sakit Hiram di kota Tyre, Lebanon Selatan. Israel juga menggempur wilayah lainnya di Lebanon Selatan. Zionis Israel terus menggempur sejumlah kota dan desa di Lebanon Selatan. Kali ini militer Israel melakukan serangan udara yang menghantam bangunan di sekitar rumah sakit Hiram di kota Tyre, Lebanon Selatan. Ini merupakan serangan yang kesekian kalinya yang dilancarkan Zionis Israel ke lokasi ini. Sebelumnya, Israel juga menyerang lokasi tersebut pada 1 Juni lalu. Selain di kota Tyre, Israel juga melancarkan serangan di sekitar kota Blat, Lebanon Selatan. Militer Israel mengklaim bahwa serangan di wilayah Lebanon Selatan menargetkan pusat komando kelompok Hizbullah. Serangan juga dilakukan di saat masih berlakunya perjanjian gencatan senjata. Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengungkap satu nama lagi dari pihak swasta yang menjadi tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi MBG. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetap bersama kami di Sindo Siang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, KPK geledah ruang kerja Bupati Muara Enim dan rumah dinas Bupati nonaktif Edison. Sebelumnya Bupati Muara Enim nonaktif Edison telah ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam 2 kasus sekaligus. KPK menurunkan 2 tim untuk menggeledah 4 lokasi di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Lokasi yang digeledah adalah kantor Bupati Muara Enim, kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, rumah dinas Bupati, dan rumah sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dari ruang kerja Bupati Muara Enim, KPK membuat 3 kotak kardus dan beberapa koper. Selain menggeledah ruang kerja, KPK juga menggeledah rumah dinas Edison selaku mantan Bupati Muara Enim. Sebelumnya KPK menetapkan mantan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka dalam 2 kasus dugaan korupsi, yakni kasus suap dan gratifikasi pengadaan barang. Selain Edison, KPK juga menetapkan 4 tersangka lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung tetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Tersangka baru adalah Komisaris PT YAT, penyedia sepeda motor listrik yang diduga terlibat dalam proses pengadaan dan kerjasama dengan pihak internal Badan Gizi Nasional. Direktur Penyidik Jampitsus Kejagung menyebut bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik kantongi 2 alat bukti yang cukup. Sebelumnya Kejagung juga telah menetapkan sejumlah nama termasuk ex-pejabat Badan Gizi Nasional.
yang diduga terlibat dalam jual beli titik layanan dan pengadaan barang-barang. Pemeriksaan Saudara AM sebagai saksi dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup, maka tim penyidik menetapkan Saudara AM selaku Komisaris PT YAT sebagai tersangka dalam perkara penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola MBG pada BGN tahun 2025 sampai dengan tahun 2026 yang merupakan penyedia sepeda motor listrik. Pemirsa, Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengungkap satu nama lagi dari pihak swasta yang menjadi tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi MBG. Dalam konferensi pers yang digelar di Kompleks Kejagung, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Syarif Sulaiman menetapkan satu tersangka baru dengan inisial AM yang merupakan komisaris dan juga pengendali PT YAT. AM diduga merupakan pihak swasta yang bekerja sama dengan BGN dalam pengadaan barang yakni motor listrik. AM diduga melakukan penggelembungan dana atau markup untuk setiap sepeda motor listrik. Bahkan Syarif juga menyampaikan masih ada beberapa pengadaan barang lain yang tengah diselidiki oleh Kejagung. Bahwa pada awal tahun 2025, Saudara AM selaku komisaris dan pengendali PT YAT yang bergerak di bidang pengadaan barang dan logistik melakukan pertemuan dengan Saudara LP yang menjabat selaku wakil kepala BGN dengan tujuan melakukan presentasi profil perusahaan dalam rangka mengerjakan proyek-proyek pengadaan barang di BGN. Selanjutnya setelah pertemuan tersebut, Saudara M mendapatkan informasi mengenai pengadaan sepeda motor listrik di BGN. Bahwa kemudian Saudara AM secara melawan hukum sejak bulan Februari 2025 melakukan komunikasi aktif dengan PPK untuk menindaklanjuti rencana pengadaan tersebut. Padahal PT YAT belum memiliki dealer atau bengkel aktif serta tidak memenuhi persyaratan dan proses pengadaan pada saat itu juga belum dimulai. Bahwa oleh karena PT YAT tidak memenuhi syarat selaku vendor dalam pengadaan sepeda motor listrik, untuk memudahkan dalam memenangkan kegiatan pengadaan sepeda motor listrik tersebut, Saudara M bekerjasama dengan Saudara AA dengan melakukan akuisisi PT ASE dan melakukan komunikasi aktif dengan para pihak pelaku pengadaan. Bahwa Saudara M secara melakukan melakukan penggelembungan harga atau markup untuk setiap unit sepeda motor listrik dengan tujuan mendekati paku yang tersedia dalam pengadaan tersebut. Pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional Nanik SD yang mengatakan masyarakat tidak mampu tidak akan lagi mendapatkan MBG. Bahkan hal ini dilakukan untuk efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Jadi efisiensinya apa aja, Bu? Ya, penerima manfaat. Sambil berjalan. Begitu, Bu, atau yang mampu? Maksudnya yang mampu, yang kaya. Yang kaya nanti tidak dapat lagi. Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Penerima manfaat ini. Jadi nanti misalnya ya sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya itu kemudian iya itu kan seneng banget itu yang dibahas apa lagi gimana, Bu? Ini kan belum, besok dibahasnya. Maaf, kasih jalan. Belum katanya besok sore. Pemirsa, program makan bergizi gratis yang sedang diusut Kejaksaan Agung kembali mengungkap fakta mengejutkan. Menko Pangan Zulkifli Hasan menemukan dugaan praktik jual beli titik dapur SPPG. Zulhas menyatakan terdapat pemborosan anggaran negara hingga 1 triliun rupiah per bulan. Program makan bergizi gratis yang sedang diusut Kejaksaan Agung kembali mengungkap fakta mengejutkan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menemukan dugaan praktik jual beli titik dapur SPPG. Akibatnya jumlah SPPG membengkak menjadi 27.877 titik SPPG dari target awal 21.000 atau bertambah sebanyak 6.877 titik SPPG. Sehingga ada pemborosan anggaran negara hingga 1 triliun rupiah per bulan.
Menurut Zulhas, pembengkakan tersebut berdampak langsung pada pengeluaran negara. Setiap titik dapur memperoleh biaya operasional sekitar 6 juta rupiah per hari. Persoalan lain ditemukan pada pembangunan dapur MBG di wilayah 3T. Kebutuhan semula diperkirakan hanya sekitar 2.000 titik, ternyata meningkat menjadi 8.617 titik. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Ya, laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka 1 tahun ada 1 bulan ada pengeluar lebih 1 triliun pemborosan. Berarti kalau 1 tahun berapa itu, Bu? 12 triliun. Nah, ini yang maka perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki dan diselesaikan. Zulkifli menambahkan pemerintah akan fokus melakukan pembenahan dalam 1 bulan ke depan, termasuk penataan penerima manfaat agar lebih tepat sasaran. Salah satunya dengan akan mengevaluasi penyaluran MBG di sekolah-sekolah yang dinilai tidak terlalu membutuhkan bantuan makan bergizi gratis dan akan mengalihkannya ke daerah 3T. Pemirsa, Roy Suryo CS tolak akui status P21 atau berkas perkara lengkap untuk kasus ijazah palsu. Roy sebut bahkan hingga kini dirinya dan 4 tersangka lainnya belum terima surat resmi dari Kejati DKI Jakarta. Walaupun Polda Metro Jaya telah menetapkan status P21 atau berkas perkara lengkap untuk status kasus fitnah ijazah Jokowi, namun Roy Suryo CS bersikukuh tidak mengakuinya. Menurut Roy, bahkan hingga dengan saat ini bersama dengan 4 tersangka lainnya, dirinya sama sekali belum menerima dokumentasi resmi dan juga dari Kejati DKI Jakarta. Bahkan Roy juga menyebut status P21 untuk berkas perkara tidak lengkap dan juga tidak bisa hanya diumumkan lewat lisan, tetapi harus dalam bentuk surat resmi. Roy justru menyebut polisi terpaksa mengumumkan status P21 lantaran terpaksa. Ya, saya tadi juga sempat membersamai sebentar dan kemudian bahwa apa yang dikatakan sudah P21 sampai saat ini, sampai kita press conference ini belum ada. Padahal itu harus hitam di atas putih, harus tertulis dan tidak boleh hanya omon-omon, tidak boleh hanya goib. Dan di lembar P21 ini jelas betul tahapannya, tahapan keduanya tanggal berapa. Dan itu ada deadline-nya. Saya sebagai orang awam hukum saja tahu itu ada deadline-nya. Jadi kalau tanggal 2 Juni sudah diumumkan, maka para termul harus tahu bahwa mereka juga nggak bisa yang namanya mendesak-desak. Saya dengar mereka kemarin mendatangi Polda Metro, katanya menghadap Pak Dir. Padahal beberapa penyidik yang lain mengatakan mereka sebenarnya sedang dimarahi. Karena buat apa desak-desak? Ya, nggak usah didesak. Polda Metro itu punya otoritas untuk melakukan pengumuman. Tapi otoritas Polda Metro pun tergantung. Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa tegaskan kebijakan perubahan harga Pertamax tidak akan mengganggu perekonomian nasional. Pemerintah jamin stabilitas sektor logistik dan juga transportasi publik tetap terjaga pasca penyesuaian harga tersebut. Menteri Ekonomi Purbayudi Sadewa menegaskan dampak ekonomi dari penyesuaian harga BBM jenis Pertamax dikategorikan sangat terbatas. Faktor utama yang meminimalkan dampak kebijakan tersebut adalah karakteristik pengguna Pertamax yang bukan berasal dari sektor angkutan umum massal maupun armada pengangkut logistik barang. Purbaya juga menjelaskan bahwa kendaraan operasional harian seperti armada angkutan umum serta truk logistik barang tidak mengonsumsi Pertamax sebagai bahan bakar utama, sehingga diproyeksikan tidak akan mengalami guncangan harga yang berarti. Pak, di sosmed rame soal ajakan pada pindah ke Pertalite, Pak, untuk potensi beban anggaran tambahan subsidi gimana sih, Pak? Hitungan Kemenq, Pak. Udah ada berapa, Pak? Kira-kira, Pak? Kita nggak hitung, tapi begini, pasti ada berapa persen yang pindah, cuman kan
Harusnya nggak semuanya pindah. Kenapa? Karena kan yang beli pertama tahu mobilnya cocok untuk pertama. Untuk yang motor kan tidak ada seperti itu ya Pak? Berapa % Pak yang bakal pindah? Karena beberapa orang juga pada udah mau ngelihat My Pertamina nih mau pindah. Belum hitung, mungkin ditanya Pak Bahlil yang mengerti. Sebelumnya kenaikan harga Pertamax membuat sejumlah pengendara beralih ke Pertalite yang harganya Rp10.000. Hal ini pun berdampak pada antrean kendaraan di sejumlah SPBU di berbagai daerah. Harga Pertamax naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 terjadi pada Rabu 10 Juni 2026. Kenaikan mencapai Rp4.000. Sementara untuk Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex tidak mengalami kenaikan harga. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia memunculkan kekhawatiran masyarakat terkait dengan potensi kenaikan cicilan kredit pemilikan rumah atau KPR. Terkait dengan hal tersebut, Menteri Perumahan dan Pemukiman Republik Indonesia Marwarar Sirait ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Selasa, pastikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,50%. Belum berdampak terhadap skema kredit pemilik rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Marwarar juga tegaskan pemerintah masih pertahankan berbagai insentif perumahan yang selama ini diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk bunga KPR subsidi 5% dan juga uang muka sebesar 1%. Rumah subsidi tidak ada kenaikan. Sampai per hari ini tentu kita akan terus pelajari, tapi per hari ini bunganya tetap 5% kepada MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, kemudian DP-nya tetap 1%, dan tadi juga bentuk menggratiskan BPATB, BBG tetap diteruskan. Pemirsa, sejak beberapa hari kebelakangan, keberadaan minyak goreng subsidi minyak kita goib di pasaran. Di Parepare, Sulawesi Selatan, demi mendapatkan minyak kita, warga khususnya kaum ibu-ibu rela antri hingga berjam-jam. Ratusan emak-emak di kota Parepare, Sulawesi Selatan rela antre berjam-jam demi mendapatkan minyak goreng subsidi minyak kita di pasar murah. Sejak pagi hari, mereka sudah mendatangi lokasi dan mengambil tempat paling depan. Sejak minyak kita langka di pasaran, para ibu-ibu berupaya mencari hingga ke pasar murah. Meski harus berdiri di bawah terik matahari, warga tetap bertahan demi mendapatkan jatah minyak goreng bersubsidi minyak kita. Kelangkaan minyak kita juga dirasakan masyarakat Tangerang Selatan, Banten. Selama sepekan terakhir, minyak goreng subsidi minyak kita menghilang di pasaran. Akibatnya pedagang terpaksa menjual di atas harga eceran tertinggi, yakni Rp21.000 per liter. Sulitnya persediaan minyak kita di pasaran terjadi seiring rencana pemerintah akan menaikkan harga minyak goreng subsidi itu. Namun demikian, hingga kini pemerintah belum mengumumkan harga eceran tertinggi yang disepakati. Dari Tangerang Selatan dan Parepare, Erwin Eka, Nunung Pramono, iNews melaporkan. Pemirsa, PT Bank MNC Internasional Tbk atau MNC Bank memberikan hadiah 2 unit sepeda motor hingga uang puluhan juta rupiah kepada para nasabah setianya. Hadiah tersebut merupakan bagian dari program tabungan dahsyat berhadiah periode kedua untuk wilayah Jakarta, Bogor, dan juga Depok. Pengundian pemenang tabungan dahsyat berhadiah periode kedua untuk wilayah Jakarta, Bogor, dan Depok digelar di kantor pusat MNC Bank Kebon Siri, Jakarta. Penyerahan hadiah dilakukan langsung oleh Presiden Direktur MNC Bank, Rita Montagna. Pada periode kedua ini, 2 nasabah beruntung berhasil membawa pulang hadiah berupa 2 unit sepeda motor dan 6 nasabah menerima hadiah uang tunai masing-masing sebesar 10 juta rupiah, serta 18 nasabah lain yang mendapatkan hadiah uang tunai masing-masing sebesar 5 juta rupiah. Jadi program ini merupakan salah satu apresiasi dari MNC Bank terhadap nasabah-nasabah loyal MNC Bank, di mana program ini sebenarnya program rutin yang sudah kami lakukan beberapa tahun belakangan hingga saat ini. MNC Bank melalui program tabungan dahsyat berhadiah memberikan kebahagiaan bagi para nasabah aktif yang menabung dan meningkatkan saldo tabungannya. Syukur alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala bahwa ini benar-benar nggak nyangka sih bahwa ini benar-benar MNC memberikan suatu apresiasi buat kita penabung ya. Gitu, alhamdulillah. Senang sih ini di MNC Bank. Maksudnya apalagi ternyata bisa dapat undian berhadiah seperti ini juga gitu kan. Berarti kan nanti kita jadi makin semangat buat
nyimpen di MNC Bank. Program tabungan dahsyat menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi nasabah dan masyarakat yang mempercayakan tabungannya kepada MNC Bank serta berkesempatan meraih berbagai hadiah menarik hingga mencapai miliaran rupiah. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, tidak kuat menanjak dan mengalami slip persneling, truk kontainer bermuatan limbah kertas daur ulang terguling saat melintas di atas flyover Keranji, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kondisi truk yang melintang di atas flyover membuat arus lalu lintas macet. Dari pantauan udara terlihat truk kontainer yang membawa limbah kertas daur ulang terguling saat melintas di atas flyover Keranji, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat malam. Kondisi truk yang melintang di tengah jalan membuat kemacetan yang cukup panjang dari arah Kota Bekasi maupun dari arah Jakarta. Diduga truk terguling akibat tidak kuat menanjak lantaran memuat terlalu banyak beban, hingga truk mengalami slip persneling saat menanjak di atas flyover. Pada saat kejadian, kondisi jalan tidak terlalu padat sehingga truk yang terguling tidak mengenai kendaraan lain. Yang awalnya kan tanjak, slip giginya. Slip gigi, sempat mundur? Mundur. Juga Nggak kerem. Jarak dari atas sampai akhirnya mundur lumayan jauh nggak? Ya lumayan, dari tiang yang berapa itu udah jauh. Jauh. Baliknya kan Isi apa sih Bang muatannya? Isi apa? Sampah. Sampah? Sampah kertas. Oh, bekas cacakan itu. Buat di daur ulang. Untuk mengurai kemacetan yang panjang, petugas kepolisian langsung mengalihkan kendaraan dari arah Jakarta menuju Jalan Pangeran Jayakarta. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada siang ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Teslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Pernas Kalimalang, Jakarta Timur. Baik, selamat siang Brigadir Teslinda, bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya baik, terima kasih Nata Arman dan pemirsa. Kami akan menunjukkan secara real time kondisi arus lalu lintas terkini dibantu juru kamera Noval, dan memang untuk saat ini aktivitas kendaraan untuk kendaraan yang akan mengarah ke arah Rawamangun didominasi dengan kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus cukup ramai seperti yang terlihat, dan kalau kita melihat memang ada aktivitas masyarakat melintasi kawasan ini, mengingat memang kawasan ini juga bisa dilintasi dengan kendaraan-kendaraan yang akan mengarah ke arah Kemayoran. Tepatnya pada saat ini juga sedang berlangsung Jakarta Fair Kemayoran, sehingga akan ada peningkatan aktivitas masyarakat yang akan mengarah ke arah Rawamangun melintasi kawasan ini. Tentunya juga kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan, kemudian utamakan keselamatan dalam berlalu lintas. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Tanjung Priok yang akan lurus mengarah ke arah Halim maupun yang berbelok arah mengarah ke arah Pondok Gede, sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang terjadi perlambatan kecepatan kendaraan juga di antrian traffic light, mengingat memang ada penyempitan lajur. Pada kawasan ini juga terdapat galian pipa, sehingga ini juga menyebabkan antrian di belakang traffic light cukup panjang. Kami juga harapkan bagi para pengguna jalan untuk tidak menggunakan jalur busway untuk menghindari kepadatan pada jalur ini, sehingga juga tidak menghambat kendaraan, aktivitas kendaraan busway maupun menciptakan kelancaran juga bagi kendaraan yang akan melintas di kawasan ini. Sementara untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke Pondok Gede dari arah Cawang, sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, tetap utamakan keselamatan di jalan, tentunya tidak melanggar rambu atau marka maupun tidak melawan arus.
Hal ini juga sudah diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 287. Tentunya mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan. Hal ini untuk menghindari ataupun mengurangi fatalitas korban laka lantas serta kecelakaan lalu lintas. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan, kembali ke Nata Arman di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Pernas Kalimalang, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.